Alpha, ada Dara, ada Mei, ada Airin, ada Herdians, ada King, ada Hairens, ada Eudia, ada Raina, ada Stefani, ada nih ngetik 3 kali sih anjir. Ada Hairens, ada Ijan, ada Ana, ada tuh Mikage, ada Ijan, ada anjir aku langsung hafal anjir ngebaca nama kalian 3 kali. Ada Iyo, ada Hulmu, ada Kai, ada Pici, Olivia belum bang, Olivia, ada Kulkote, ada Raina, ada Albon, udah ya, semakin tidak kondusif. Kalian kalian ngetik 3 kali anjir, parah banget, parah banget ngetik 3 kali. Ada Dine, udah ya, udah ya. Curang kalian ngetik ngetik berkali-kali anjir. Oke, sebelum kelasnya mulai ya. Udah 9.35 ya. Oke, berdoa dulu. Oke, berdoa dulu. Sangat-sangat agamis, sangat-sangat religius. Bentar, guys. Kita berdoa dengan dipandu yang udah ahli ya. Ada nggak sih kalau langsung combo 5 gini? Nggak ada ya combo 5 gini ya? Aduh, nge-lag banget lagi. Di kalian aman nggak guys? Tapi guys, kita akan meminta bantuan kepada 5 Tuhan. Oi, kok nggak ada? Wifi-nya agak-agak nih. Tidur 4 server yang lain berdoa sendiri ya. Aku dari tadi nyari yang combo 5 agama nggak ada anjir. Combo 5 agama. Strong banget langsungan. 5 server. Oke. Karena waktu semakin malam dan teman-teman yang WIT sepertinya udah mau jam 12, kita mungkin langsung aja gitu ya. Teman-teman kalau di Limpar udah sampai mana nih PK-nya? Yang Axel udah ya, yang Axel ya. Axel udah tuh fungsi linear. Halo, tes tes cek cek. Kedengeran nggak guys? Kedengeran nggak guys? More option. Yang Axel udah ya fungsi linear, tapi yang Funda belum ya, yang Funda. Udah, yang Funda udah kah? Funda udah ya? Oh ya udah aman berarti ya. Oke, jadi udah absen ya teman-teman, udah absen. Saya nggak akan absen lagi. Mulut saya capek. Oke, jadi malam ini ya kita tuh pengen ngebahas lebih ke review aja sih. Latihan soal sama latihan soal dari materi fungsi linear gitu ya. Kita akan ya review singkat aja lalu ngebahas beberapa soal gitu. Soalnya dari airdrop kok. Bentar, ku drop ini ya guys, ku drop filenya. Airdrop mana guys? Bentar guys. Airdrop yang 004 yang fungsi linear. Nanti soalnya dari situ ya teman-teman. Oke, jadi ya langsung aja gitu ya. Fungsi linear tuh kalau ya secara definisi singkatnya itu kan sebuah apa? Jembatan gitu ya.
sebuah alat atau sebuah jembatan antara aljabar dengan geometri kayak gitu. Si fungsi linear ini punya bentuk umum ya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman pasti udah familiar gitulah. Ya fx sama dengan mx plus c atau y sama dengan ax plus b gitu. Terus apa sih yang ngebedain fungsi ini sama fungsi-fungsi yang lain gitu ya. Nah, yang ngebedain itu ya si linearnya di sini. Apa sih yang dimaksud dengan linear itu? Linear itu kan berarti perubahannya konstan gitu ya. Perubahannya itu konstan atau stabil. Nah, karena tadi aku udah bilang kalau fungsi linear itu menjembatani antara aljabar sama geometri, berarti si bentuk-bentuk aljabar di sini tuh bisa kita visualisasikan. Aku keinget guys, dulu pas 2023 gitu ya, 2024, pas aku tobat dan akhirnya mau belajar matematika, dulu aku tuh mikir, kalau ya persamaan-persamaan AX plus misalnya apa, BY plus C, sorry, BY sama dengan C, ini kan bentuk sistem apa persamaan linear dua variabel ya. Dulu tuh aku mikirnya, ya kalau ketemu soal kayak gini, kita tuh cuman apa? Oh ini tuh kita substitusi, oh ini tuh kita eliminasi. Kita pengen nyari nilai X, kita pengen nyari nilai Y, tanpa punya pikiran kalau yang bentuk begini, ini tuh bisa kita buat visualisasinya gitu. Nah, balik lagi. Aku kan tadi bilang ya, fungsi linear itu berarti perubahannya itu konstan atau stabil. Nah, ini tuh ditandai jika kita visualisasikan di diagram Venn, kemiringannya ini bakal akan selalu konstan gitu. Maksudnya gimana? Ya, kalau dari sini tuh miringnya, misalnya ini ada sekian derajat, ya dia sama gitu. Mau ini sampai atas menuju tak hingga pun, ya dia miringnya akan sama gitu. Jadi nggak ada tuh misalnya kayak gini, terus di suatu titik dia kayak patah gini tuh nggak bakalan mungkin gitu. Kurang lebih kayak gitu aja gitu deskripsi singkatnya. Terus ini dia analogi favorit Polsek. Jadi, si fungsi ini tuh bisa kita analogikan sebagai sebuah mesin, kayak gitu ya. Jadi kita memasukkan suatu input, misal misal saya 2029 mau nyalek, saya butuh modal nih. Kan 2029 suplai buah sawit tuh banyak banget ya, izin izin, suplainya pasti banyak nih. Jadi aku milih untuk jadi pengusaha sawit, gitu ya. Jadi aku bisa nih menganalogikan si buah-buah sawit ini sebagai input atau X yang kemudian aku masukin ke suatu mesin F, nanti dia akan mengeluarkan keluaran atau output yang disebut Y atau ya kalau di sini misalnya minyak gitu, minyak sawit gitu. Terus penerapannya di matematika gimana tuh? Misal, kita punya gimana ya, di sini misal kita punya mesin Fx sama dengan 3x plus berapa? 4. Misal kayak gini. Terus ada orang nih yang nanya, F4 itu nilainya berapa? Ini tuh bisa kita maknai sebagai, eee, berapa ya output atau keluaran yang akan muncul kalau kita ngemasukin 4 ke mesin kita ini, kayak gitu. Nah, cara ngerjainnya gimana? Ya, tinggal kita substitusikan aja si X-nya dengan 4. Jadi 3 dikali 4 ditambah 4. Yang ini hasilnya 12 ditambah 4, hasilnya adalah 16. Jadi ini tuh bisa kita maknai F4 itu sama dengan 16. Jadi kalau kita masukin 4 ke suatu mesin yang kita punya, nanti output atau keluarannya itu bakalan 16. Kayak gitu. Ini deskripsi singkatnya gitu. Terus selanjutnya, karena si fungsi
linear ini menghubungkan antara aljabar dan geometri, berarti ada dong si bentuk aljabar ini mewakili sesuatu nih dari si geometrinya. Nah, pertama, aku pengen nanya nih ke teman-teman. Kalau dari diagram Kartesius, garis yang aku buat ini, apakah secara visual kemiringan kedua garis ini sama nggak teman-teman? Miringnya sama nggak teman-teman? Atau ada yang lebih landai, ada yang lebih curam? Beda ya? Beda, oke. Terus, kalau kalau kemiringannya ini beda, dalam aljabar, mana yang menunjukkan perbedaan ini? Perbedaan itu, apa teman-teman? Yang ngebedain dari bentuk ini sama bentuk si ini. M-nya oke, A-nya oke, koefisien X, kata kira, M kata Tika, M kata Ciku, oke bener banget ya teman-teman, udah jago nih berarti. Jadi kalau kita tuliskan lagi, kita kan punya fungsi yang pertama Y sama dengan 2X plus 1, lalu yang satunya lagi kita punya fungsi Y sama dengan 1/2X plus 1. Nah, ini bisa kita sandingkan dengan bentuk umumnya Y sama dengan mx plus C, maka dapat kita simpulkan kalau dalam fungsi linear ini, si M-nya ini berarti menunjukkan gradien gitu ya, menunjukkan si kemiringannya. Menunjukkan kemiringannya. Atur semiring mungkin, Kak. Lalu lanjut. Nah, tadi kan kita udah dari tadi nyebut kemiringan konstan, nyebut gradien, bolak-balik gitu ya. Tapi kita apa sih sebenarnya si gradien itu gitu ya. Jadi, misal aku pengen buat analogi nih. Misalnya ada seseorang yang berdiri di garis merah ini. Misalnya di titik mana ya? Misalnya di titik ini, titik 2,1. Misalnya di sini ada Kairi nih. Kairi lagi berdiri di sini nih. Terus aku suruh, Kairi, kamu pindah dong ke titik sini. Titik 3, berapa? 3,3/2. Nah, aku suruh dia pindah ke sana, tapi aturannya Kairi nggak boleh nih, Kairi nggak boleh lewat sini. Dia nggak boleh nih dia nggak boleh nih jalan miring gitu. Dia ngejanggelnya harus tegak lurus gitu. Jadi untuk mencapai titik ini, si Kairi itu harus gimana sih? Yang pertama, si Kairi harus bergerak dong dari si titik X2 ini sebanyak satu langkah horizontal ke kanan. Belum selesai, kita perlu si Kairi ini masih perlu gerak secara vertikal. Sebanyak berapa? Sebanyak 0,5. Nah, perbandingan perubahan dari si Y, yaitu si delta Y, dengan si delta X inilah yang kita sebut sebagai gradien gitu. Teman-teman pasti udah familiar ya. Kalau M itu sama dengan delta Y per delta X. Jadi, misal nih, aku punya suatu garis gitu ya. Misalnya kayak gini, tinggi nih. Misalnya aku bilang si gradiennya ini tuh 10. Berarti ini tuh bisa kita maknai sebagai aku tuh perlu berjalan ke kanan sebanyak satu langkah, lalu aku harus naik sebanyak 10 langkah agar aku tetap ada di garis tersebut gitu. Nah, dari contoh yang ini juga kita bisa mengambil kesimpulan kalau si gradiennya itu semakin tinggi, maka dia akan semakin curam. Oke? Nah, emang iya Kairi udah kalah. Kairi versus Yasuke ya. Nah, dari analogi yang barusan kita buat, kita pengen ngebuat abstraksi nih. Kita pengen ngebuat rumus nih. Kira-kira
ini tuh bisa dibuat rumus nggak ya? Nah, ini tuh bisa kita cari atau simpulkan dari ngelihat si ini nih. 0,5 ini hasil dari berapa? Hasil dari 3 per kok gede banget? Bentar, guys. Hasil dari 3/2 dikurangi 2. Terus yang ini, yang X, perubahan X-nya itu juga dari berapa? Dari 3 dikurangi 2. Nah, dalam titik ini tuh bisa kita abstraksi atau buat rumus jadinya berapa? Perubahan si Y di sini tuh adalah Y2 min Y1. Yang mana si ini Y2-nya, ini Y1-nya. Begitu pula yang X. Ini bisa kita abstraksi jadi X2 min X1. Yang ini X2-nya ya 3 dikurangi X1-nya 2. Jadilah rumus yang biasa teman-teman lihat gitu. Gradien itu dicari dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 gitu. Which X2 min X1. Min 2, yang mana tuh? Min 2 ini. 3/2, oh iya. 3/2 min 1, bener banget. Baru jam segini, baru berapa menit udah typo lagi. Kayaknya kenapa ya? Kalau aku DWU tuh nggak bisa gitu. Sekali aja tanpa typo tuh nggak bisa gitu. Pakai selimut. Kayak gitu ya teman-teman. Buat yang mungkin yang Funda atau yang batch 2 yang uh, ngerasa materi ini kayak ngelompat, bisa di playlist tuh ada nggak sih guys di playlist? Teman-teman udah nonton playlist belum? Playlist yang penalaran kuantitatif tuh. Yang satu tipe. Tolong ini komentar yang namanya ada warna hijaunya ini tolong nggak usah dibaca ya teman-teman. Ada, udah tamat tuh, mantep tuh Ciku. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kayak masih bingung, teman-teman boleh banget buat nonton di playlist yang penalaran kuantitatif itu ya. Itu di situ sama Babeh udah dijelasin detail gitu. Aman, nggak telat, nggak telat. Oke, terus selanjutnya aku tuh pengen ngebuat suatu persamaan gitu ya, suatu rumus persamaan tapi dari dasarnya dari apa yang barusan kita buktikan gitu. Aku misalkan di sini ada 2 titik gitu ya. Yang pertama di sini ada titik X, Y, dan yang kedua ada titik X1, Y1. Nah, gradien itu kan bisa kita cari dengan sembarang 2 titik asal dia ada di garis gitu ya teman-teman. Jadi boleh-boleh aja gitu kita nulis si gradien ini tuh hasil dari X min X1, sorry kebalik lagi, dari Y min Y1 dibagi X min X1 gitu. Yang Y min Y1 tuh dari sini, Y min Y1, terus yang X min X1 itu dari sini, X min X1. Nah, lalu aku kalikan nih kedua ruas dengan X min X1, X min X1. Begitu pula yang ruas kiri. Dan dari sinilah teman-teman udah pasti tahu gitu ya. Salah satu rumus yang biasa kita gunain buat membuat persamaan kalau diketahuinya gradien sama satu titik gitu. Dan kenapa dikaliin? Biar si ini ya, penyebut X min X1-nya itu bisa kita bagi gitu. Biar bisa kita cor. Dan biar kita ngedapetin si rumus ini gitu.
Terus, selanjutnya gitu ya. Ini review terakhir nih, terus langsung kita latsui. Nah, kedua garis tuh sebenarnya bisa punya beberapa hubungan gitu ya. Yang pertama itu apa? Berpotongan, nanti berpotongan itu bisa tegak lurus, sama yang satu lagi sejajar gitu. Menurut teman-teman, ada nggak sih kemungkinan kalau dua garis tuh nggak bakalan bertemu? Menurut teman-teman bisa nggak kayak gitu? Mau sejauh apapun garis itu, bisa, oke, bisa kata Zia, bisa kata Ciku, bisa kita mahalkan, bisa kata Davir, oke, bisa ya teman-teman. Ini tuh ibarat perasaanku sama Yeji Itzy ya teman-teman. Jadi mau sampai berapa tahun pun gitu ya, perasaan kita nggak akan bertemu. Yeji Itzy tuh my bini, my man. Oke, jadi ya teman-teman pasti ya udah, kalau udah nonton playlist, udah nonton atau yang Axel udah kelas, teman-teman pasti tahu ya. Kalau garis yang sejajar tuh punya gradiennya sama gitu. M1 sama dengan M2, kayak yang aku contohin di sini gitu. Di sini aku punya garis fx sama dengan x plus 2, sama satu lagi gx sama dengan x plus 1 gitu. Di sini dapat kita lihat kalau gede banget. Si nilai M-nya itu sama-sama 1 gitu. Terus pembuktian lainnya gimana gitu? Bisa kita buktikan dengan kita mencoba mencari potongan kedua garis gitu. Kalau dia hasilnya nggak ada atau tidak bernilai benar, berarti dia sejajar gitu. Kita kan tahu ya kalau perpotongan dua fungsi itu kayak gini ya, fx sama dengan gx gitu, disamakan fungsinya gitu ya. Terus kita substitusi x plus 2 sama dengan x plus 1. Kedua ruas kita kurangi x, dan hasilnya adalah 2 sama dengan 1. Pelenger nggak sih guys kalau ada yang bilang 2 sama dengan 1 tuh? Pelenger nggak? Jujur pelenger nggak guys? Pelenger ya? Pelenger, atur sepelenger mungkin nggak? Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada dua garis yang gradien sama, itu tuh nggak bakalan mungkin bisa kita cari tahu tuh si perpotongannya di mana. Karena dia sejajar. Karena kalau kita coba kita coba operasikan, nanti si nilai X-nya ini tuh akan saling mengurangi gitu ya, akan nilainya akan 0 atau hilang gitu. Terus yang kedua yaitu garis tegak lurus gitu. Teman-teman ya udah pasti familiar gitu ya, ditandainya dengan M1 dikali M2 itu hasilnya adalah min 1. Solusinya nggak ada berarti. Karena mereka benar-benar nggak pernah bisa bertemu gitu loh. Kalau mau dicoba di Desmos kalkulator pun kayak gitu. Mereka nggak bakalan ada perpotongan. Jadi nggak bakalan ada nilai X ataupun Y yang memenuhi kayak gitu. Reviewnya kayak gini aja ya teman-teman. Yang Axel juga pasti udah kelas. Yang Funda tiga hari lagi nggak sih kayaknya ada kelas fungsi linear gitu. 8 kali 8 sama dengan 6 kali 4. Amanly banget nggak teman-teman? Amanly banget nggak? Mode ngebut nih, kelas malam Senin tuh harus ngebut ya kayaknya. Aman banget, aman banget. Aman banget, bentar guys, scroll. Nggak ada yang nggak mungkin pak, kata Ceng. Amin, kalau nanti saya nikah sama Itzy, sama Yeji dari Itzy, pasti kalian semua saya undang ke resepsinya guys. Oke, Yeji punya nggak boleh, nggak boleh. Aku coba pakai fitur polling ini ya guys. Menurut teman-teman jawabannya berapa nih? Bisa nggak sih polling? Ah,
Ya nggak bisa dipin ya. Kecil amat bang, nggak kelihatan kah ini? 7, zoom dikit, kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak nih? 7, 7, 7, 7, 7. Aman banget lah ya ini mah. Oh ya, ini diem-diem aja ya guys. Jujur ini bocoran soal tahun ini gitu ya. Aku dapetinnya dari black market gitu. Jadi mungkin rekaman ini pun juga nggak ada gitu ya. Bahaya banget soalnya ini asli, ini dari black market, ini soal asli ya. Kita coba show result. Oke, gila. 70 votes 100%. Izin, udahlah. Kita langsung nyari kos aja lah, nyari nyari kos terdekat gitu ya. Kos terdekat, langsung infokan Pogung. Mau kemana Pogung? Mau ke Agro, Pacil, Jatinangor. Udahlah ya, langsung nyari info kos aja lah ya. Ya, ini bisa kita kerjakan kayak analogi yang tadi ya. Kita dikasih mesin fx sama dengan 3x min 5. Terus kita ditanyain kalau f4 nilainya berapa. Kalau kita masukin x sama dengan 4 ke mesinnya nilainya berapa. Ya udah, kita tinggal substitusi si x-nya dengan 4. 3 dikali 4 min 5. Hasilnya adalah 12 min 5. Hasilnya adalah 7. Infokan pergaulan sekitar Undip. Udahlah. Headset banget lah ya soal ini. Ayam geprek termurah. Aman banget, aman banget. Lanjut ya teman-teman. Easy banget lah ya soal ini. Enggak telat. Nomor 2 bang. Ini nomor 2. Iya kah, nggak kelihatan kah? Berapa nih teman-teman jawabannya? Easy banget lah ya, easy banget lah ya. Kecil banget kah? 2, 2, 2. Ini cenglung ngapain? Ini tadi. Oh, Margalung nggak kelihatan nih, Margalung. Sektelung. 2, 2, 2, 2. Oke, mantap banget, mantap banget. Bisa pakai dua cara ya. Teman-teman pakai yang mana nih? Yang cara cepat apa yang mengubah subjek nih? Cara cepat pasti ya. Cara mayoritas 58% tuh. Pindah ruas. Oke, jadi soal ini tuh bahas ya. Takut keburu kemalaman nih. Ini tuh bisa kita cari gradiennya. Banyak sih caranya. Teman-teman bisa membuat, kalau teman-teman pengen pakai yang 2 titik, yang M sama dengan Y2 min Y1 tuh juga bisa. Cuman agak lama gitu ya. Jadi caranya gimana? Tadi kan kita udah bahas ya. Kalau dari bentuk Y sama dengan MX plus C, si M ini tuh gradiennya gitu. Nah, tapi persamaan yang dikasih soal tuh bentuknya belum kayak gini. Jadi kita ubah subjeknya menjadi Y terlebih dahulu. Kayak gitu aja. 2Y min 4X sama dengan 10. Kita tambahkan 4X di kedua ruas. 2Y sama dengan 4X plus 10. Lalu kita bagi kedua ruas dengan 2. Y sama dengan 2X plus 5. Jadi gradiennya dengan bentuk yang udah tadi kita bahas, gradiennya adalah 2. Kayaknya ada cara yang lebih cepat nih kayaknya. Ada yang mau sharing kah? Yang upper B itu gimana ya kemarin ya? Cara cepat memanggil para cepaters, cara cepatisme, sekte cara cepat. Langsung bagi 2. Ya juga ya, langsung bagi 2 ya, masuk akal ya. Langsung bagi 2, terus fokus ke nilai X-nya. Iya juga sih. Iya tuh, upper B tuh. Kata Zia, cara cepat. Bisa juga ya, kalau
kata Ceng tadi ya 2Y min 4X sama dengan 10 langsung dibagi 2 berarti Y min 2X sama dengan 5. Terus 2X-nya kita tambahkan di kedua ruas. Jadinya 2X plus 5. Mahal. Ilmu. Anjir ini pada satir nih. Baymax nih. Alexander nih. Aman nggak? Aman banget nggak? Aman banget nggak? Lah ini mah. Ya anjir Ceng. Orang Timika tuh ngapain ya? Orang Timika ini. Aman banget ya, aman banget ya. Iya dibagi kedua ruas dengan 2. Terima kasih King Cenglung. Tadi akun keduanya apa ya? Anjir dia punya banyak akun anjir. Si Cenglung ini. Cenglung. Aman banget ya. 19 juta akun katanya. Oke, soal nomor 3 nih. Berapa guys menurut kalian guys? Ya, ini info soal asli tahun ini ya. Tolong jangan disebarluaskan gitu. Punya marga, terus Intel. B kata Cenglung, B kata Mahalkan, B kata Ablu, B kata Blab, B kata Zia. Oke, mayoritas B ya. Gimana tuh teman-teman yang punya jawaban B? Mau sharing nggak caranya gimana tuh? Dimasukin opsinya. Boleh. Tuh Cenglung, mana nih? Naikin Cenglung. Kasih understand. Gimana sih bisa ngundang orang nggak sih? Cenglung, invite to speak. Halo Mo. Halo. Mo, Ini Ceng kalau ada nggak sih? boleh tahu kelas berapa ya Ceng ini? Baru kelas 2 SMA. Baru kelas 2 SMA. Udah mau belajar UTBK. Betul. Betul. Kok ngomongnya masih kayak bayi? Kan soft spoken. Kak Cenglung face reveal dong. Tidak mau. Ini bayinya siapa nih? Bayi umur 20 tahun nih. Tolong dipungut teman-teman. Hei, bayi 20 tahun ini, hei. Apa sih yang di komentar ini? Dedek kan nggak paham. Udah aja, nggak kuat aku. Sumpah. Oke, Dek Cenglung, gimana nih caranya nih? Kakak-kakak 225 kakak-kakak pengen tahu nih caranya Dek Cenglung gimana? Dedek sudah meramal. Jawabannya B. Oh gitu, Karena Dedek dari suku Aztec ya? iya, Udah. Nggak kuat, nggak kuat, nggak kuat, nggak kuat. Gimana Ceng, caranya Ceng? jadi kan di situ memotong sumbu Y ya. Nah, Iya Dedek. selalu ingat konsep di mana kalau memotong sumbu Y berarti X-nya 0. Dan ada satu konsep lagi di mana kalau kalau memotong sumbu Y, nah Y-nya itu sama dengan C-nya atau B-nya gitu lah. Oh kayak gitu ya Dek Cenglung. Bentar ya kakak Betul. buatin gambarnya dulu. Boleh kakak. Dek Cenglung mau roti regal nggak? Dek Cenglung udah ke posyandu belum? Kan udah 2 SMA. Ini pertumbuhan linear yang sangat. Jadi pertumbuhannya Ceng tuh kalau kalau dibuat garis kayak gini ya teman-teman. Parah deh. Kayak gini ya kurang lebih teman-teman grafiknya. Jadi kita misalkan ini ada Halo 2X. sayang. Aduh kepencet.
Jadi kepencet, sorry. 2x plus 8 sama dengan fx. Dek Cenglung, kenapa sih kok kalau tipot Y nilai X-nya 0? Kakak-kakak nih pada pengen tahu nih. Hafal rumus. Hafal rumus. Dek Cenglung ini ya beli buku kumpulan rumus itu ya. Iya, kemarin belinya 5.000 dapat 10 rumus. Dek Cenglung beli apa maling ini? Kemarin beli, tapi uangnya maling. Plenger emang, plenger banget ini dedek-dedek plenger gitu ya. Benar itu apa kakak? Plenger itu kamu, Dek Ceng, Dedek Ceng. Hmm, apa ya pelanggar ya? Tolong ini orang, tolong yang rumahnya Sumatera, lacak Bang Ceng ini lalu dites urin ya teman-teman. Sumatera mah nggak doxing aja. Sumatera kan gede. Jadi kan dari Papua. Jadi rumahnya Timika ya. Ini ya satu RT sama Baymax ya. Iya, satu satu tetangga, beda 2 rumah dari Bang Alex. Lanjut, lanjut teman-teman, lanjut teman-teman. Jadi yang dikatain Dedek Ceng ini tuh bener banget ya. Kalau titik potong Y itu tuh nilai X-nya 0. Dari sini ya teman-teman. Jadi walaupun nilai Y-nya belum diketahui, misal kita misalkan nilai Y-nya tuh M gitu. Tapi nilai X-nya tuh udah pasti 0. Karena kan sumbu Y ini kan ada 0-nya di sini gitu ya. Gitu bukan Dedek Ceng? Tidur nih dedek-dedeknya nih. Betul kakak. Betul, oke mantap. Lanjut ya teman-teman. Jadi kita tinggal ngemasukin si X sama dengan 0. Jadinya F0 sama dengan min 2X plus 8. Tadi kita misalkan nih, kalau output atau Y-nya itu adalah misal M. Jadi tinggal kita masukin si substitusi X-nya dengan 0. Min 2 dikali 0 ditambah 8 sama dengan M. 2 dikali 0 hasilnya adalah 0, maka M sama dengan 8. Kayak gitu. Aman banget nggak teman-teman? Terima kasih ya Dedek Ceng. Terima kasih Dedek Ceng. Iya, sama-sama kakak. Makasih semuanya. Dadah, dedek mau bobo dulu. Gimiknya ada-ada aja ya ampun. Dia laris banget ya kalau dilimper langsung sangat gimik gitu. Oke, lanjut ya teman-teman. Soal nomor 4 nih. Masih hot MOTS ya, middle order. X-nya 0 karena koordinatnya di sini kan 0 ya. Di garis ini tuh lurusnya garis ini tuh koordinat si X-nya 0. Kan kalau dalam diagram apa sih namanya? Diagram Kartesius, ini kan min 2, min 1, terus 0. Jadi kalau misal X-nya min 1, berarti dia garis lurus di sini kan? Berarti sama juga kalau dia garis lurus di sini, terus di sini 0, ya berarti nilai X-nya adalah 0 gitu. Ya berarti kalau tipot X, Y-nya 0. Iya benar banget. Misalnya ini ditarik gitu ya. Wait, kayak gini. Terus kita misalkan dia punya koordinatnya, M-nya dia nggak tahu, tapi Y-nya udah pasti 0 gitu.
Ya karena kalau kita tarik, dia akan ketemu 0 di sini. Kayak gitu, lanjut ya teman-teman. Yang Akid besok berangkat nih soalnya. Yang ini gimana teman-teman? Easy peasy lah ya. Teman-teman tinggal masukin ke rumus tadi gitu. Apa nih jawabannya nih? A. Oke, A kata Hiu. A kata Joyi, A kata Ciku, A kata Joyi. Oke, mantep banget. Berarti dengan bentuk yang tadi udah kita buat ya, Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Kita dapetin M-nya udah dikasih tahu di soal, M1, dan nilai X1 Y1-nya bisa dari ya informasi yang ini, yang melalui titik 2,3. Y min, tinggal kita masukin angka-angkanya, Y min 3 sama dengan min 1 dikali X-nya 2, X min 2 kayak gini, Y min 3, yang ini kita kali distributif, hasilnya adalah min X plus 2. Kedua ruas kita tambahkan dengan 3, Y sama dengan min X plus 3. Kok plus 3 sih? Plus 5. Benar ya yang A. Amanly nggak teman-teman? Amanly, easily, ibarat match AE versus Onyx lah ini ya, bantai-bantai pokoknya. Amanly, oke. Easily. Y-3 dari ini ya. Tadi kan kita udah nemu si bentuk atau rumus. Kalau kita pengen ngebuat suatu persamaan, kalau dikasih tahu infonya M, si gradien sama 2 titik gitu. Y-1 tuh udah tadi ya, di atas tadi ya. Oke, lanjut ya. Yang ini agak coret-coret kalau ini. Ada, yang bawahnya ada airdrop kok. 5 soal kalau nggak salah. Cuman mungkin buat pemanasan gitu ya. Yang easy-easy dulu gitu. Nomor 6 gimana nih teman-teman nih? Kita dikasih tahu suatu garis G yang memiliki persamaan Y sama dengan 2X plus 5. Terus ada satu lagi nih, si garis H yang melalui titik 0,0 dan dia sejajar gitu dengan garis G gitu. Antara A atau B, oke, boleh banget. Nembak banget. Oke, jadi buat ngerjain si soal ini tuh, kita perlu gradiennya ya, kita tinggal perlu gradiennya ya. Si garis H itu tuh punya titik melewati titik 0,0. Oke, syarat syarat satu titik itu udah terpenuhi. Terus berarti kita tinggal nyari gradiennya tuh berapa gitu kan. Nah, di soal dia bilang kalau si garis H ini tuh sejajar sama garis G gitu. Berarti gradien H itu sama dengan gradien G. Ini berarti gradien si G itu kan 2 ya. Y sama dengan 2X plus 5. Maka si gradiennya adalah 2 gitu. Ini adalah si gradien dari garis G tadi gitu. Jadi, karena gradien H sama dengan gradien G, maka gradien H sama dengan 2 juga. Kita udah punya info satu titik, kita udah punya info gradien. Tinggal kita masukin ke rumus yang tadi gitu. Jadinya Y min 0 sama dengan 2 dikali X min 0. Jawabannya adalah Y sama dengan 2X. Jawabannya yang A. Oke, mantap banget.
izin live ya. Iya, Nindi, Wita. Iya ya, Wita udah jam 11:30 ya. Iya teman-teman yang Wita, terima kasih banyak itu. Malam-malam masih menyempatkan untuk bergabung. Terima kasih banyak. Oke, lanjut ya. Kenapa X min 0? Karena nilai titik yang terdapat pada garis H ini 0,0 gitu. Si titik 0,0 ini tuh sebagai si X sama Y-nya gitu. Di dalam X1 sama Y1 dalam rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1 gitu. Ya, kenapa 0 ya? Karena itu adalah informasi dari si X1 sama Y1-nya gitu. Persamaan garis H yang melalui titik 0,0 itu kan berarti bisa kita maknai sebagai, oh ada titik 0,0 dalam garisnya gitu. Lanjut ya teman-teman. Ini soal asli nih, soal tahun kemarin nih, masih ingat banget nih aku ngerjain. Info sejajarnya tuh buat nyari tahu sih gradiennya gitu ya. Kan tadi udah kita review ya, kalau suatu garis yang sejajar itu gradiennya pasti sama gitu. Nah, di sini kita dikasih tahu kalau si garis G itu sejajar sama garis H. Berarti M gradien dari si G itu nilainya pasti sama gradien dari garis H. Kenapa kita perlu nyari tahu gradiennya? Karena kita pengen ngebentuk persamaan pakai rumus ini nih. Kita udah dikasih tahu info X sama Y-nya. Berarti kita perlu informasi dari si M, kayak gitu, dari gradiennya. Oke, ini soal selanjutnya teman-teman, ini soal asli nih. Easy banget pokoknya, soal tahun lalu. Soal asli real, no fake. Enam, boleh banget Orlen. 6 kata Davir, 6 kata Zen. 19 juta, 19 juta. 6. 6 kata Aca, 6 kata Aul, 6 kata Pici. Oke teman-teman, mantap banget. Jadi cara ngerjainnya ya kayak tadi ya. Si titik H 4, B ini kan sama dengan si X sama si Y-nya gitu ya. Jadi ini bisa kita bahasakan sebagai kalau aku menginput nilai 4 ke mesin ini tuh bakal ngeluarin output si B kayak gitu. Jadi bisa kita tulis F4, aku pengen ngemasukin 4 ke mesinnya, 2X plus 4 per 6, sorry. Karena aku pengen ngemasukin 4 ke mesinnya, berarti kita tinggal mensubstitusikan si X ini dengan 4 gitu. Jadi 2X-nya diganti 4, ditambah 4, dibagi 6, min 4 gitu. Kita sederhanakan, 4 kali 2, 8, ditambah 4, 12, dibagi 2. Jawabannya adalah 6 gitu. Ada yang kelewat nggak? Ada yang kelewat nggak penjelasannya? Aman nggak teman-teman? Aman ya, aman ya. Kalau aku biasanya ngerjainnya pakai logika yang mesin-mesin tadi sih teman-teman. Jadi si 4 ini X, B ini Y. Berarti kalau aku masukin 4 ke mesin, keluarnya adalah B. Terus dia nanya nilai B-nya berapa. Yaudah tinggal kita masukin. Aman banget ya. Aman li, oke lanjut. Ini soal airdrop nih. 1, 2, 3, 4, 5. 5 soal aja kayaknya. Karena udah setengah jam lagi, udah jam 11 gitu ya.
Oke, yang udah ngerjain airdrop, gimana nih tanggapan, tanggapan. Airdrop fungsi linear apakah easily, amanly, atau bikin pusingly? Easy, ini mah cenglung ini mah. Dedek cenglung kok belum bubuk. Airdrop 4 ya, airdrop 004 kalau nggak salah. Yang fungsi linear, judulnya fungsi linear. Aku nggak tahu ya Axel sama fundamental tuh sama atau enggak airdropnya. Oke, tanpa berlama-lama gitu ya, kita langsung let's go bahas soal aja gitu. Tapi teman-teman udah tahu kan tipe-tipe soal yang kayak gini, yang dikasih dua pernyataan tuh. Tuh ada yang langsung jawab A, kata Zizi, mantep banget. Jadi soal ini tuh sebuah garis K memiliki persamaan YMX plus C. Dia nanya, apakah gradien M ini bernilai positif? Terus kita dikasih dua informasi, informasi 1 sama informasi 2. Nah, dia nanya, buat memastikan jawaban ini, kita tuh perlu informasi yang mana ya? Kurang lebih soalnya tuh kayak gitu. So, ya kita langsung coba aja ya dari informasi yang pertama. Ada garis K, Y sama dengan MX plus C. Terus dari informasi 1, dia dikasih tahu nih, kalau garis K ini melalui titik 3,5 sama 5,9. Nah, tadi pas kita ngebahas gradien, udah jelas banget ya kalau gradien tuh bisa kita dapetin dengan sembarang dua titik asal dia ada di garis tersebut gitu. Jadi ini bisa tinggal kita misalkan ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Maka si gradiennya M sama dengan Y2 min Y1 per X2 per dikurangi X1. Hasilnya adalah 9 min 5 per X2, 5 min 3. Hasilnya adalah 4 per 2 sama dengan 2. Oke, dengan informasi satu aja kita udah cukup gitu. Berarti opsi yang bilang kalau pernyataan satu tidak cukup itu salah. Pernyataan 1 dan 2 itu tidak cukup juga salah. Karena dengan informasi satu aja kita udah bisa mengambil kesimpulan gitu. Terus kita cek selanjutnya informasi kedua. Dia bilang kalau garis K memotong sumbu Y di titik 0, min 1 gitu. Y2 itu selalu lebih besar dari Y1 ya? Enggak, ini teman-teman bebas banget kok. Asal sepasang gitu. Teman-teman mau bilang ini X2, Y2, ini X1, Y1 pun boleh-boleh aja gitu, asal sepasang. Balik lagi ya ke soal. Di informasi kedua dia bilang garis K memotong sumbu Y di titik 0,1. 0, min 1. Ini tuh sama aja 0, min 1 tuh bisa aja misalkan sebagai X sama Y. Berarti bisa kita maknai kalau aku ngemasukin 0 ke mesinnya, mesin MX plus C, hasilnya adalah min 1. Aku substitusi 0-nya, maka M dikali 0 plus C sama dengan min 1. C sama dengan min 1. Jadi, teman-teman bisa lihat ya, kalau si pernyataan 2 tuh nggak bisa kita gunain buat nyari jawaban dari si pertanyaan ini. Kenapa? Karena input atau sesuatu yang dimasukin tuh dia 0. Sedangkan apapun yang dikalikan 0 itu kan hilang ya teman-teman. Ini tuh bukannya membantu kita mencari tahu M, tapi dia malah menghilangkan M-nya gitu. Berarti kalau 0, sesuatu tuh selalu X, Y, iya bisa kayak gitu. Kalau dalam konteks soal ini kayak gitu. Teman-teman 5% udah dapat ini kan ya? Materi apa sih? Menggambar di koordinat Kartesius. Ada nggak teman-teman? Itu tuh pre-class apa ya kalau nggak salah? Ya kalau ada titik kayak gini udah pasti ini X, ini Y. Dalam konteks diagram Kartesius yang kita gambar tadi gitu. Jadi kalau misalnya kita gambar nih, kayak gini. Set.
Ini 1 misalnya. Berapa sih titiknya? 3, 5. 1, 3, 5. Terus sampai 9 yang ini ya. 1, 3, 5, 7 sama di sini 9. Berarti si ini ya, garis K melalui titik 3,5 tuh berarti nilai X-nya 3, nilai Y-nya 5. Kita titik-titik-titik. Nah, kayak gini. Kalau divisualisasiin tuh kayak gini. Ini X, ini Y. Sebenarnya kayak gitu. Kenapa aku bisa bilang si titik 3,5 tuh X sama Y ya dari materi diagram Kartesius gitu. Lanjut ya teman-teman. Aman banget nggak? Aman banget nggak? Jadi kalau ngerjain si fungsi linear tuh mungkin bisa kayak sambil memvisualisasikan si geometrinya gitu, si diagram Kartesiusnya. Wait, M dikali 0 plus C kenapa bisa min 1? Karena dari ini ya. Jadi di awal tadi, aku kan udah bilang ya, kalau fungsi itu tuh bisa kita analogikan sebagai buah mesin gitu. Misal, aku punya input X, aku masukin ke mesin F, dia tuh pasti akan menghasilkan output Y gitu. Nah, si 0,-1 tuh X sama Y-nya gitu. 0 tuh sebagai input, dan min 1 itu sebagai output, kayak gitu. Lalu, dari informasi ini, balik lagi nih ke pendefinisianku tadi. Kalau F0 itu tuh berarti aku ngemasukin 0 atau input 0 ke suatu mesin. Aku ngemasukin 0 nih ke mesin ini gitu. Nah, setelah diolah sama mesin ini, dia tuh ngeluarin output atau hasil min 1 kayak gitu. Jadi tinggal kita substitusi aja nih X-nya sama 0. Karena si X ini semacam apa sebutannya? Placeholder gitu. Atau suatu tempat dalam mesin buat kita ngemasukin si input-inputnya ini kayak gitu. Lanjut ya teman-teman. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Aduh maaf deh kalau belibet ya teman-teman. Kebayang, oke. Agit mau upacara, siap. Semoga pidato kepala sekolahnya nggak lama-lama. Oke, aman banget ya. Yang Funda tuh 3 hari lagi kayaknya ada kelas fungsi linear. Terus yang Axel udah kelas, mungkin teman-teman bisa make sure di rekaman itu gitu ya. Sampai jam berapa? Mungkin sampai jam 23 aja ya. Ada recordnya. Oke, lanjut ya teman-teman. Takut keburu kemalaman nih. Yang ini sama ya, soalnya setipe kayak yang tadi. Kita dikasih 2 pernyataan, terus kita diminta pernyataan berapa aja yang bisa buat menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya apa? Ada suatu garis G dan garis H yang berpotongan di titik A, B. Misal aku nggak tahu nih garisnya seperti apa, garis pastinya seperti apa. Tapi kita misalkan aja soal ini tuh kalau digambar ya bisa aja kayak gini. Misal, di sini berarti titik A sama B-nya gitu ya. Dia nanya, berapakah nilai dari T A plus B ini? Berapa sih kalau kita udah mengetahui titik potongnya, dari nilai A sama B-nya itu tuh kalau dijumlahin hasilnya berapa gitu ya. Oke, so langsung aja gitu. Kita ngecek dari pernyataan pertama dulu. Dengan informasi pertama, bisa nggak ya kita memastikan jawabannya? Informasi pertama bilang, garis G sejajar dengan garis Y. Oke, karena sejajar, apa teman-teman tadi? Kalau sejajar berarti gradiennya sama gitu ya.
karena sejajar berarti gradien dari G, M gradien G itu sama dengan si gradien dari garis Y. Di sini bisa kita lihat kalau gradien si garis Y ini kan 2 ya, berarti sama. Si garis G itu juga punya gradien garis G itu juga punya gradiennya. Itu juga 2 gitu. Itu informasi pertama. Terus informasi selanjutnya apa? Berkaitan dengan garis H, dia bilang kalau garis H itu melalui titik asal 0,0. Si garis H itu melewati titik 0,0. Titik X sama Y gitu misal. Nah, dari informasi ini, kita tuh belum bisa nih menentukan perpotongan dari dua garis. Kenapa? Karena perpotongan dua garis itu kan berarti kita perlu tahu ya secara detail si bentuk persamaan garis G sama si bentuk persamaan garis H itu tuh seperti apa. Sedangkan dari informasi satu aja, ini tuh nggak mencukupi gitu. Misalnya nih, aku pengen ngebuat persamaannya pakai rumus yang tadi. Rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Si garis G ini cuma punya info gradiennya nih. Dia cuma punya info M-nya. Informasi dari si titik Y1 sama si titik X1 kita nggak dikasih tahu nih. Berarti bisa nggak kita buat persamaannya? Berarti nggak bisa dong kayak gitu. Terus informasi satu yang satunya lagi juga ngasih tahu nih. Kalau si garis H itu melalui titik 0,0. Ini juga nggak bisa nih buat kita buat suatu persamaan gitu. Karena dia cuman ngasih tahu info dari si X1 sama Y1-nya. Gradiennya mana? Dia nggak ngasih tahu. Oleh karena itu, karena informasi satu nggak cukup, kita lanjut ke informasi 2. Bentar guys, haus. Guys, aku kecepatan nggak guys ngomongnya guys? Kalau udah haus tuh pasti aman banget ya. Aman banget ya. Tolong guys, kalau kecepatan tolong diiniin aja. Aman banget ya, aman banget ya. Oke, lanjut nih ke informasi kedua. Informasi kedua bilang persamaan garis G itu adalah Y sama dengan 2X min 1. Terus dia juga bilang kalau garis H itu persamaannya X plus 2Y sama dengan 8. Menurut teman-teman, informasi 2 ini tuh udah cukup belum buat kita nyari perpotongan dari dua garis? Udah cukup, oke. Karena ini tuh dua variabel ya, dan kalau teman-teman belajar sistem persamaan dua variabel, asalkan udah ada dua persamaan itu udah cukup, asal dia nggak tumpang tindih. Tapi buat make sure kita coba kerjain gitu. Misal di sini persamaan yang satu, Y sama dengan 2X min 1. Terus persamaan yang kedua, X plus 2Y sama dengan 8. Teman-teman boleh pakai cara apa? Eliminasi boleh, mau cara substitusi juga boleh gitu. Misal aku pakai substitusi gitu, X plus 2 nilai Y yang ada di dalam sini aku ganti dengan nilai Y yang ada di persamaan 1 misal. Maka ini adalah 2 dikali 2X min 1 sama dengan 8. X plus kali distributif 4X min 2 sama dengan 8. Yang X kita tambahkan dengan X, 5X, kedua ruas kita tambahkan dengan 2, hasilnya adalah 10. Kita bagi kedua ruas dengan 5, X sama dengan 2. Nilai dari si X udah kita ketahui nih. Teman-teman bisa masukin nilai X ini ke persamaan ini atau yang ini, bebas gitu. Misal aku pengen masukin ke yang pertama, maka Y sama dengan
2 dikali X-nya 2, min 1. Hasilnya adalah 3. Jadi, kedua garis ini tuh bakal berpotongan di titik 2,3 gitu. Atau kalau dalam soal tadi dibilangnya A, B. Aman nih nggak teman-teman? Kecepatan nggak teman-teman? Yang pernyataan 1. Aman, aman. Oke, jadi ulang yang pernyataan 1 ya teman-teman. Kita ulangi sedikit gitu. Jadi, pernyataan 1 tuh pada intinya ngasih kita 2 informasi gitu. Yang pertama informasi bahwa garis G itu tuh sejajar sama si garis Y. Karena dia sejajar, berarti gradiennya itu sama. Gradien dari garis G dengan garis Y itu sama. Itu informasi yang pertama gitu. Terus informasi yang kedua, dia ngasih tahu nih, kalau garis H itu tuh melewati titik 0,0 kayak gitu. Jadi pada intinya kita dapat informasi yang pertama, gradien garis G, informasi yang kedua, salah satu titik dari garis H. Nah, kita tuh punya tujuan buat membentuk persamaan nih dari kedua garis tersebut. Dengan apa? Dengan rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1 gitu. Buat garis yang G, dia cuma ngasih tahu nilai M-nya. Nilai titiknya nggak diketahui nih. Jadi, nggak bisa nih kita membuat persamaan. Terus yang garis H, dia malah cuma ngasih tahu nilai dari titik-titiknya nih. Nilai dari Y1 sama X1-nya nih. Nilai gradiennya nggak ada. Jadi, dia juga nggak cukup buat membuat suatu persamaan gitu. Kenapa bisa yang kedua disubstitusinya kayak gitu, Kak? Ini ya, kita punya 2 persamaan nih. Yang pertama, Y sama dengan 2X min 1. Yang kedua, X plus 2Y sama dengan 8. Ini kan punya Y ya, dia ada variabel Y di sini ya. Nah, variabel Y yang di sini aku ganti dengan ini gitu. Kayak gitu ya, teman-teman. Lanjut ya. Berapa soal lagi nih? 1, 2, 3 gitu. Ya, izin live. Ya, aman banget teman-teman yang akid. Semangat ya hari Seninnya. Ini soal yang ketiga gitu ya. Soalnya masih sama tipe-tipe yang tadi, tipe-tipe pernyataan gitu. Dia nanya ini, diberikan suatu fungsi linear f(x) sama dengan ax plus b. Dia nanya, apakah kalau kita ngemasukin 1 ke mesin ax plus b ini, hasilnya lebih dari 0 nggak ya? Tugas kita tuh mencari tahu eh, apakah hasilnya lebih daripada 0 ataukah enggak gitu. Yang ini sesuai definisi tadi bisa kita lanjutin, kita substitusi X-nya dengan 1, plus B lebih daripada 0. Maka akan kita dapetin A plus B lebih daripada 0. Jadi pada intinya, kita akan menggunakan informasi 1 sama informasi 2 buat mencari tahu kebenaran dari si A plus B lebih daripada 0 ini gitu. Dari informasi 1, teman-teman ada yang mau sharing nggak nih? Yang udah ngerjain? Kira-kira gimana nih ngerjainnya nih? Yang Axel baru ngerjain yang bagian 3. Aku kira cuman 1 paket. Ada banyak kah di lembar? Ya ada rekamannya nanti di tracker ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Kayaknya tidak ada yang pick up. Ada yang mau naik nggak nih? Ada yang mau naik nggak nih? Bentar guys, haus guys. Oke, lanjut aja ya berarti ya. Dari informasi yang pertama gitu, dia ngasih tahu kalau suatu mesin ini dimasukin
input 0, dia akan menghasilkan nilai 2 gitu. Kita bisa coba ini, coba masukin si persamaan ini tuh ke mesin yang ini, mesin yang polosan gitu. Jadi si persamaan ini bisa kita maknai, bisa kita olah jadi F dengan input 0 sama dengan A, substitusi X-nya dengan 0, ditambah B, dia akan mengeluarkan output 2 gitu. A dikali 0 itu 0, terus tersisa adalah B sama dengan 2. Dari informasi 1, kita cuman dikasih tahu bahwa nilai B-nya 2 nih. Dengan informasi 1 ini tuh, kita belum bisa memastikan ya berarti, walaupun kita dikasih tahu A plus 2 ini lebih daripada 0, kita tuh masih belum tahu nih, nilai dari A-nya berapa. Kalau misal A-nya lebih daripada 0, dia masih 2. Tapi kalau nilainya nanti min, bisa saja nanti berubah gitu. Karena kita masih punya beberapa kemungkinan, berarti informasi 1 belum cukup. 1 saja belum cukup. Nah, karena informasi 1 belum cukup, kita bisa nih lanjut ke informasi kedua gitu. Informasi kedua bilang, kalau kita ngemasukin nilai X2 ke mesin AX plus B, dia akan mengeluarkan output 0 nih. Kita coba masukkan, jadinya gimana? F fungsi 2, kita masukin 2 ke mesinnya, kita substitusi nih si X-nya dengan 2. Jadinya berapa? A dikali 2 ditambah B, dia akan mengeluarkan output 0. Bisa kita rapikan, jadinya 2A plus B sama dengan 0. Yang ini juga belum menjawab nih, karena ya bentuknya nggak A plus B gitu ya. Jadi pernyataan 2 saja juga belum cukup nih. Nah, berarti kita lanjut dengan ngegunain dua-duanya. Menurut teman-teman, kalau kita ngegunain informasi yang ini sama informasi yang ini, jawabannya bakal bisa nggak? Bisa kata Kulmu, mantap. Bisa kata Putri, bisa kata Davir, bisa kata Iku. Oke, bisa ya. Berarti dengan informasi gabungan, kita bisa nih. Ya, informasi pertama tadi, persamaan pertama, dia bilang B itu sama dengan 2. Lalu informasi kedua, dia bilang kalau 2A plus B itu sama dengan 0. Berarti tinggal kita substitusi aja. Jadinya 2A plus B-nya kita substitusi, 2 sama dengan 0. 2A sama dengan min 2, A sama dengan min 1. Nah, dari sini dengan menggunakan kedua informasi, ternyata kita bisa nih ngedapetin nilai A1 sama nilai B2-nya. Tinggal kita hitung A plus B sama dengan min 1 ditambah 2. Hasilnya adalah 1. Jadi, karena ini hasilnya udah pasti, nggak bias, nggak punya kemungkinan yang banyak lagi, berarti dengan 2 pernyataan itu cukup. Tapi kalau 1 aja enggak. Gimana teman-teman? Teman-teman familiar nggak sama soal yang tipe-tipe kayak gini? Udah aman belum? Aman ya, familiar ya. Tahun kemarin yang soal kayak gini tuh ditaruh di nomor terakhir semua anjir. Jadi waktunya udah mepet, perlu ngecekin satu-satu lagi. Ngos-ngosan langsung. Oke, 2 soal lagi ya teman-teman. Yang ini tuh diketahui sebuah fungsi linear fx sama dengan ax plus b, terus dia bilang, ngasih informasi kalau aku ngemasukin input 2, dia akan mengeluarkan output 11. Lalu yang satu lagi dia bilang, kalau aku ngemasukin input X sama dengan 5, dia akan ngeluarin output sama dengan 23 gitu. Ini bisa tinggal kita buat persamaannya gitu ya. Karena nanti ini sudah pasti kita dapat 2 persamaan gitu. Ya,
mesinnya tuh seperti ini, fx sama dengan ax plus b. Terus yang pertama dia bilang F2 kalau aku ngemasukin x sama dengan 2 itu hasilnya 11. Kita substitusi x-nya dengan 2 jadinya A dikali 2 plus B hasilnya akan 11. Kita rapiin 2A plus B sama dengan 11. Ini baru satu persamaan. Kita masih bisa buat persamaan satu lagi nih dari si fungsi F5 gitu. Dia bilang kalau aku ngemasukin 5 ke mesin ini, A dikali 5 plus B sama dengan 23. Jadinya 5A plus B sama dengan 23. Ini udah bisa ya dieliminasi, benar. Dieliminasi, disubstitusi juga bisa gitu. Jadi teman-teman kalau dapat soal yang kayak gini, tinggal teman-teman masukin aja, nanti pasti teman-teman dapat 2 persamaan gitu. Lalu bisa teman-teman eliminasi. Persamaan kedua bilang kalau MA plus B itu hasilnya adalah 23. Lalu 2A plus B itu hasilnya adalah 11. Tinggal kita kurangi ya kan, B-nya nanti habis, 5A dikurangi 2A, 3A. 23 dikurangi 11, 12. Nilai A-nya adalah 4. Tinggal kita substitusi ke salah satu persamaan, misalnya ke persamaan yang ini, kita masukin 2. A-nya diganti 4, ditambah B hasilnya adalah 11. Maka 8 ditambah B sama dengan 11. Maka nilai B adalah 3. Ya, B adalah 3 kata biji, benar banget. Nah, karena si A sama dengan 4 dan B sama dengan 3 udah kita ketahui, kita bisa nih membuat si mesin tadi gitu. Jadi soal ini tuh kalau bisa kita ibaratin, dia tuh suatu mesin yang rusak gitu. Mesin yang rusak dan kita perlu nyari spare part-nya nih. Gila, analogi baik gue tuh. Jadinya tinggal kita masukin si fx sama dengan nilai x, nilai A-nya 4, 4x plus 3. Yang ditanyain F10. Hasilnya adalah 4 dikali 10 ditambah 3. Hasilnya adalah 43. Jadi si F10 ini hasilnya adalah 43. Lalu kita diminta membandingkan dengan 40. Karena 43 lebih daripada 40, jadi notasinya seperti ini. Ini tadi si Q-nya, ini si P-nya. Jadi jawabannya adalah P lebih besar daripada Q. Amanly banget nggak teman-teman? Panjang banget ya. Infokan kos-kos dekat UI, amin. Infokan Assalamualaikum ITB, amin banget. Dari tadi bisa jawab benar. Assalamualaikum manajemen, amin. Amin, amin. Aman banget, amin. Assalamualaikum FK, amin banget. Oke, ini soal terakhir ya teman-teman. 6 menit nih, udah jam 23 ya. Kita dikasih tahu suatu fungsi linear itu melalui titik 3,1 dan 5,5 kayak gitu ya. Terus dia nanya ini, maka nilai X ketika Fx sama dengan 7 tuh berapa? Ini misalnya si soal ini divisualisasikan tuh kurang lebih kayak gini ya berarti ya. Ini 1, misal ini 3, berarti ada titik di sini, terus misal titik di sini. Ini 5, misal juga ini 5. Ini titik 5,5, ini titik 3,1. Set, kayak gini. Aduh, miring. Nah, si soal tuh, kenapa miring terus nih? Titiknya aja deh yang kita pindah. Nah, si soal tuh nanya, maka nilai X ketika Fx-nya 7 tuh berapa? Jadi dia tuh nanya, misalnya di atas nih ada titik 7, dia tuh nanya ini, si nilai si X-nya tuh berapa? Kayak gitu ya, kalau divisualisasikan gitu. Cuman, kalau informasinya begini, kayaknya
kita mendingan bikin ya kayak tadi analogi mesin-mesinnya lagi gitu ya. Teman-teman ada yang mau nyoba ngerjain ya nih? Jujur suaraku udah habis banget ini, izin. Nggak ada ya kayaknya udah pada ngantuk ini mah atau pada ketiduran ya ini ya kayaknya ya. Oke, jadi balik lagi ke materi tadi gitu ya. Misal buat ngebikin persamaan garis linear itu kan kita punya rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X. Ya aku mau, silahkan Dedek Cenglung untuk penutupan. Mana nih Dedek Cenglung nih? Wih, siapa tuh? Cenglung. Ore, naik lagi. Yeay. Masih dengan gimmick adik-adikan dia guys. Betah banget ini orang jujur. Dedek emang nggak dimarahin sama ayah ibu ya kalau jam segini belum bubuk? Oh tidak, Dedek tidak kena marah. Kok berubah suaranya? Bentar. Oh halo kakak. Halo Dedek, Dedek mau permen nggak? Jangan, jangan, eh, eh, langsung saja kakak. Oke silahkan Dedek. Kalau jawabannya benar aku kasih biskuit regal. Ini tidak suka maunya BMW. Bayi 5 bulan makan BMW. Jadi pertama kita nyari gradiennya dulu, kakak. Oke Dedek, pakai rumus yang ini ya Dek. Betul. Oke Dek, terus kita nentuin Y2, Y1, X2, X1-nya gimana Dek? Bebas aja, asal Bebas konstan. aja, asal sepasang. Kalau misalnya aku bilang ini X1, Y2, boleh nggak Dek? Tidak boleh. Tidak boleh. Dilarang. Dilarang, oke. Berarti misalnya titiknya 3,1 harus pasang X1, Y1 ya Dek? Betul. Setuju. Betul, oke. Berarti yang titik ini harus pasang X2, Y2 ya Dek? Betul. Betul, Kakaknya pintar oke. banget. Kakaknya pintar Terus gimana nih Dek? banget. Tinggal kita substitusikan. Substitusikan aja ya Dek. Berarti Betul. 5 min 1 dikurangi 5 min 3. Gini ya Dek? 5 min 1 dikurang. Betul. Betul Dede, oke. X-nya bukannya 6 ya? Emang ya? Enggak ya. Oh jawabannya. Oke Dek, kita lanjut ya Dek. Ini berarti 4/2 ya Dek? Betul. Betul. Terus kita sederhanain jawabannya 2. Yeay. Kalian tahu nggak guys, kenapa Dedek Ceng masih bisa menjawab? Karena semua angkanya masih di bawah 10. Dedek nggak bisa ngitung lebih dari 10. Lanjut. Terus step selanjutnya apa nih Dek? Kita pakai rumus Y kurang Y1 sama Y dengan kurang Y1 sama dengan
M kali M buka kurung X kurang X1. X kurang X1 kayak gini ya, Dek? Betul, betul, betul. Betul, oke. Ya, 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 ya. Terus Kita pakai salah satu titiknya. Mau X1 salah satu Y1 titik. atau X2 Y2. Berarti Ya, bebas kita ya, pakai. Dek? Betul, kakak, betul. Betul. Asal apa, Dek? Asal sepasang. Asal sepasang. Oh, gitu ya, Dek. Oke. Betul, Kalau aku betul. sukanya yang ini nih, 5,5 nih. Boleh nggak aku pakai yang Boleh, ini? Boleh, oke. boleh. Jadinya gimana nih, Dek? Y kurang 5 Y kurang 5 sama dengan sama dengan M-nya tadi 2. Berarti masukin 2. 2. Buka Terus kurung X kurang uh, 5. X kurang X 5 dikurang kayak gini, Dek. 5. Betul, betul, betul. Betul, oke. Terus digimanain lagi nih, Dek? Y kurang 5 Y kurang 5 sama dengan kali pelangi. kali Pelangi pelangi. imajinasi. Kayak gini ya, Dek. Imajinasi. Betul, betul, betul. Oke. Jadinya 2X min 10. Yeay. Ini perlu kita sederhanain nggak, Dek? Selanjutnya digimana ini? Dek, Dek. Ketiduran kah, Dedek? Dedek. Ya ampun. Siapa nih yang nyanyiin Nina Bobo nih? Sialan emang ini dedek-dedek kecil-kecil udah jago ghosting. Oke, jadi karena dedek-dedek ini ketiduran ya, besok mau posyandu teman-teman, mau timbangan ibaratnya. Kita sederhana ini, Y sama dengan 2X min 5. Kalau dari soal ini kan kalau dimaknai F X sama dengan 7 ini kan sama dengan apa? Y sama dengan 7 gitu ya. Tinggal kita substitusi ini. 7 sama dengan 2X min 5. Kita tambahkan kedua ruas dengan 5. 12 sama dengan 2X. Kita bagi kedua ruas dengan X. X sama dengan 6. Ya ampun, ini dedek-dedeknya beneran ketujuh. Dia cuma nunggu mau Yeay. Yeay. dedek-dedek mana yang bisa soundboard. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Oke teman-teman, untuk mengakhiri DWU kali ini ya, kita akan mencoba membubukkan dedek ini ya. Kita putarkan lagu saja ya. Oke dedek, terima kasih banyak ya. Kita putar ini. Nah, Dede tidak suka, Dede tidak suka. Dedek dengerinya apa? Hindia ya? Ayo dedek, bubuk dedek.
Kakak, tidak ada suaranya kakak. Oh. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah menemani Dedek-dedek ini begadang. Doain semoga besok timbangan Dedek Cenglung naik ya. Mungkin di H-90 ini tuh serius dikit. Aku cuman pengen ngasih pesan buat